Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap boleh katakan yes, yes, yes. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, dan perlindungan-Mu. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau sungguh baik. Tuhan, kami siap untuk beribadah. Urapi kami ya Tuhan, urapi juga kakak-kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kakak-kakak kita mulai. Shalom adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan. Kita juga ajak mama papa Serta adik dan kakak. Yuk siapa yang mengasihi Tuhan lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita angkat tangan. Yuk adik-adik yuk kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat tangan kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku
ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama katakan Amin. amin. Shalom adik-adik semua. Ya, kakak tanya apakah keadaan adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat sampai hari ini? Kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat. Karena Tuhan kita Yesus luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita memberikan kekuatan dan kesehatan buat kita pagi hari ini. Pada pagi hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan mengenai Ishak. Yaitu Ishak di negeri orang Filistin. Ya, itu kita bisa ambil di Kejadian pasal 26. Ya, adik-adik bisa buka Alkitabnya di Kejadian pasal 26. Ya, itu mengenai Ishak di negeri orang Filistin. Ya, adik-adik tentu tahu ya, kalau Ishak itu siapa? Iya, Ishak adalah anak dari Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Mengapa disebut orang percaya? Karena Bapak Abraham percaya akan janji-janjinya Tuhan. Walaupun itu tidak mungkin untuk manusia. Kenapa janjinya? Abraham tidak punya keturunan. Sangat susah punya keturunannya. Karena apa? Umurnya pada saat itu sangat-sangat lanjut. Ya, sangat-sangat tua. Jadi bagi manusia, bagi akal pikiran kita itu tidak mungkin. Ya. Sarah untuk melahirkan. Tetapi luar biasanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya apa? Tuhan memberikan keturunan, yaitu seorang anak, yaitu bernama Ishak. Ya, yaitu keturunan Abraham akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai banyaknya. Itu janji Tuhan buat Abraham dan buat keturunan-keturunannya. Nah, ini ceritanya kita akan mulai. Suatu ketika timbullah kelaparan di negeri di mana Ishak tinggal. Ternyata ini adalah bukan kelaparan yang pertama. Abraham pun dulu pernah mengalami kelaparan, yaitu peristiwanya kelaparan, di mana kelaparan itu ya mungkin bisa terjadi di musim kering, ya adik-adik ya, banyak orang kurang makanan sehingga menjadi kurus, tidak bergizi, ya. Akhirnya apa? Karena mengalami situasi yang sulit, ya, adik-adik ya. Ishak apa? Caranya bagaimana dia? Dia memutuskan untuk pergi ke Gerar, ya, kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, saat sampai di Gerar, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, berfirman, ya, ini janjinya Tuhan loh buat Abraham dan keturunannya, untuk Ishak juga. Jangan pergi ke Mesir, Tuhan katakan. Ya, tinggallah saja di negeri ini, di Gerar. Ya, maka aku akan menyertai engkau. Bahwa keturunanmu akan diberikan Tuhan seluruh negeri ini seperti yang dijanjikan. Kepada Abraham akan banyak seperti bintang di langit, dan oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Sebab Abraham mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan segala perintah Tuhan. Jadi Ishak tinggal di Gerar. Kondisinya sangat-sangat sulit pada saat itu, tapi dia ingat janji Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah tidak melepati janjinya, ya adik-adik ya. Ya, dia katakan, Abraham, keturunanmu pasti akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Ya, itu berarti tak terhingga, berarti banyak sekali. Ya, itu janjinya Tuhan. Ingatkan lagi kepada Ishak, yaitu anak daripada Abraham. Ya, adik-adik ya. Karena taat pada Tuhan, walaupun dalam kondisi sulit. Ya, kena kelaparan tadi, kekeringan ya, hasil-hasil tidak menghasilkan banyak, tidak maksimal, mungkin begitu ya. Semua orang-orang mengalami semua, jadi kurus, apalagi ya tidak makan, karena mengalami kelaparan yang luar biasa. Dalam situasi sulit seperti itu akhirnya apa? Tuhan luar biasa, Tuhan ingatkan supaya
Ishak menabur di tanah itu. Apa yang terjadi? Waktu Ishak menabur, ya, Tuhan memberkati Ishak. Ya, dalam tahun itu juga hasil tanahnya yang ditanam menjadi 100 kali lipat. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama semakin kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Luar biasa ya, dalam kondisi apapun, ya. Mungkin bagi orang, adik-adik ya, dalam kondisi mungkin kalau tidak kelaparan, tanah lagi subur, lancar semua ya. Itu bisa saja ya terjadi buat adik-adik mungkin tanaman menghasilkan banyak. Tetapi ini dalam kondisi kelaparan loh. Dalam kondisi surut loh adik-adik. Tuhan memberkati. Jadi Tuhan kalau memberkati kita semua tidak pandang situasi apapun. Ya. Kenapa? Tadi dikatakan, kakak katakan tadi dia sangat berharap dan memelihara segala perintah Tuhan. Ya, ia semakin kaya tadi katakan, ia mempunyai banyak kambing domba, lembu sapi, bahkan banyak anak buah. Sehingga apa yang terjadi? Orang Filistin menjadi sangat iri kepadanya. Ya. Maka Abimelek pun mengusir Ishak. Katakan begini, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau menjadi lebih berkuasa, lebih kaya atas kami lah, ya. Maka pergilah Ishak dari situ dan berkemah di lembah Gerar, serta menetap di lembah Gerar. Ya, itu yang pertama. Dalam kondisi apapun, Tuhan tidak dibatasi untuk memberkati kita semua. Dalam kondisi sulit pun Tuhan memberkati kita ya, adik-adik. Dalam kondisi pandemi saat ini pun saya yakin Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya, yang kedua, ketika dia diusir oleh orang, ya, yaitu Raja Abimelek, maka karena ternaknya Ishak sangat banyak sekali, maka untuk memberi minum ternaknya, maka Ishak menggali kembali sumur-sumur pada zaman bapaknya Abraham. Kenapa diperlukan sumur? Iya, sumur. Sumur itu mengandung air. Jadi air itu dibutuhkan untuk lembu-lembu sapi, untuk minum, untuk pertumbuhannya, supaya lembu sapi, ternaknya Ishak ini dapat sehat kembali, dapat segar kembali, mendapatkan susu, mendapatkan kulitnya bagus ya. Itu dipakai nanti. Ya. Akhirnya apa? Tapi tetap di sini Ishak pun dicurangi lagi. Dibikin ya, dicurangi ya, adik-adik ya. Kemudian ditutup oleh orang Filistin. Jadi tadi sumurnya yang digali pada zaman Abraham itu ditutup. Ya. Jadi sampai karena ditutup, wah ini rasanya saya nggak tahu, kakak nggak tahu ya. Apakah Ishak jengkel gitu ya? Atau anak buahnya Ishak ini gembala-gembalanya jengkel ya? Tapi luar biasa, ketika sumur itu ditutup, ya, itu yang pertama ya, sesudah Abraham meninggal dan menamai sumur itu menurut nama yang diberikan oleh ayahnya. Nah, ketika anak buah menggali sumur itu, maka mereka mendapat mata air yang meluap-luap. Jadi digali lagi sumur itu, meluap, airnya tambah banyak, sehingga gembala-gembala orang Gerar bertengkar dengan gembala Ishak. Mereka ngotot kalau sumur itu sumur mereka, ya. Dan nama ini sumur itu Esek. Nah, kemudian gembala-gembala Ishak tidak putus asa ya adik-adik ya. Dia menggali sumur lagi yang lain. Ternyata mereka dicurangi lagi. Ya, mereka bertengkar lagi. Ya, kenapa? Supaya domba-domba dan lembu sapinya Ishak tidak bisa minum, jadi kurus, makin lama mati, ya. Tetapi akhirnya sumur tersebut dinamai Sitna. Tidak putus asa lagi, Ishak dan gembala-gembalanya menggali sumur lagi. Wah, tidak putus asa nih ternyata Ishak ini ya. Dan mereka tidak bertengkar, tidak berantem lagi. Sumur itu dinamai mereka Rehobot. Karena Tuhan telah memberi kelegaan kepada kita, tidak ada gangguan lagi, sehingga
kita dapat beranak cucu. Ya. Malamnya Tuhan pun menampakkan diri lagi kepada Ishak bahwa akulah Tuhan Abraham ayahmu, aku akan menyertaimu dan keturunanmu akan banyak sekali. Akhirnya Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ini dua peristiwa yang luar biasa buat adik-adik ya. Kita belajar dari Ishak ya. Walaupun dia diganggu, walaupun dia dicurangi, walaupun dia dimusuhi sama penduduk setempat orang Filistin, tetapi dia tidak berantem. Ya, Ishaknya ternyata luar biasa, punya hati yang luar biasa, hati yang lemah lembut ya, seperti bapaknya Abraham. Pada saat itu pun Abraham dicurangi loh adik-adik. Kalau adik-adik baca di sebelumnya di Kejadian 26, Abraham juga dicurangi ya. Kemudian ternyata apa? Ishak mendirikan tadi apa? Mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Dalam hal ini kita ambil kesimpulannya adik-adik ya. Dalam kesukaran yang dihadapi Ishak, yaitu mengalami peristiwa kelaparan, tidak ada keluarga yang menolong sedikit pun, merasa sendiri, Tuhan tetap menguatkan hati Ishak akan janji-janjinya. Ya, tadi dikatakan sampai 2 kali. Walaupun dalam kondisi putus asa, dalam kondisi kesukaran pun, Tuhan masih menguatkan, Tuhan tak pernah meninggalkan Ishak. Bahwa janji Tuhan buat Ishak adalah keturunannya akan seperti apa tadi? Pasir di pantai atau di tanah ya. Dan kemudian apa? Banyak keturunannya akan seperti bintang di langit. Ya. Nah, itu dia. Ya, dalam peristiwa yang diperlakukan pun tidak adil oleh orang lain pun atau disakiti hatinya, Tuhan tetap menolong dan mengingat akan janjinya. Tuhan memberikan jalan keluar buat Ishak ya. Ishak tidak dendam, tidak membalas, mungkin marah ya, tapi tidak sampai berkelarutan. Karena Ishak tahu Tuhan akan membelanya. Hati Ishak luar biasa, punya hati yang lembut, hati yang pemurah ya. Nah, bagaimana dengan kita? Bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik, sangat baik buat hidup kita. Mungkin dalam hari ini kita mengalami pandemi adik-adik ya, tidak bisa kemana-mana, sekolah pun kita mengalami tidak berkumpul dengan teman-teman, bergaul susah dengan teman-teman, semuanya dilakukan secara daring, secara online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap tak pernah meninggalkan kita, ya, karena Dia Tuhan kita luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetap kita berharap dan mengandalkan Tuhan, walaupun dalam kondisi kita tidak baik, walaupun kondisi kita hari ini mungkin ada yang sakit, ada yang lemah tubuh, atau tidak ada jalan keluar, kakak percaya, ya, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dan jangan lupa ya buat adik semua, punya saat teduh, punya bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kakak percaya, di dalam Tuhan selalu ada mukjizat, selalu ada jalan keluar buat kita semua. Ya, dalam Tuhan tidak ada yang tidak terselesaikan. Kakak yakin semua, di dalam Tuhan semua jalan keluar, ada jalan keluar buat kita semua. Ya, demikianlah firman Tuhan ya adik-adik ya. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita dalam kondisi apapun saat ini. Kakak percaya Tuhan punya rencana. Kakak percaya semua ada dalam kontrol Tuhan. Supaya adik-adik bawa tahu, kita berharap pada Tuhan karena Ia memiliki rencana yang baik buat kita semua. Ya, jangan takut, jangan khawatir adik-adik ya. Tuhan selalu beserta kita. Apa namanya dia disebut? Dia disebut dengan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Amin. Yuk, sebelum kita berdoa dulu buat ya adik-adik ya, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat segala kebaikan Tuhan.
bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya dalam setiap kesukaran apapun, dalam masalah apapun yang kami hadapi pada hari-hari ini, segalanya susah Tuhan, tapi kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Beni pada pagi hari ini. Kakak akan membawakan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal 9 ya, ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah Daud dan Mephiboset. Ya. Siapa Daud? Siapa Mephiboset? Tentu adik-adik sudah tahu. Kakak akan jelaskan dari Daud dulu ya adik-adik ya. Daud tentunya adik sudah tahu. Kalau Daud adalah, pertama itu adalah Raja orang Israel. Siapa? Ya, Raja orang Israel. Ya, sebelumnya kalian tentu sudah tahu kalau Daud pada mulanya adalah seorang yang pekerjaannya mengembalakan ternak di padang. Ya. Kemudian setelah itu dia mengalahkan siapa? Goliat yang tinggi besar badannya. Ya. Karena Goliat ini karena tinggi besar, akhirnya dia seorang prajurit, ya. Dan akhirnya apa? Daud diangkat Tuhan lebih tinggi lagi menjadi raja Israel. Ya. Terus siapa yang digantikannya? Yaitu Raja Saul. Jadi Daud adalah seorang raja yang menggantikan Raja Saul. Ya. Nah, kemudian Saul itu seorang raja ini mempunyai anak namanya siapa? Yonatan. Yonatan adalah anak Raja Saul. Ya. Kemudian siapa itu Mephiboset? Mephiboset adalah anak Yonatan atau cucu dari Raja Saul. Nah, kisahnya dimulai begini. Yaitu tadi kita buka sudah dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Kakak bacakan lagi mengenai ayat 1 sampai 3 aja dulu ya. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Ya, nih ceritanya pertama. Ya, mengapa Raja Daud begitu perhatian sekali kepada Yonatan? Ya, padahal dia seorang raja, bisa saja dia menyuruh pengawalnya yang lain untuk turun tangan. Nggak perlu raja yang turun tangan untuk mengasali masalah seperti ini ya. Ya, karena dia seorang raja, sangat sibuk ngurusi seperti apa keluarga daripada keluarganya Saul. Tapi ternyata jawabannya, ternyata ketika Daud sebelum menjadi raja sampai sekarang, dia dan Yonatan adalah sahabat yang sangat baik atau teman baik, sahabat karib. Maka selayaknya lah kalau seorang sahabat saling tolong-menolong, baik dalam suka maupun dalam duka. Ya, begitu juga dengan kita. Kita mempunyai seorang sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu bisa datang setiap saat buat kita. Tidak mengenal waktu, baik pagi, siang maupun malam. Ia selalu hadir saat kita berseru kepadanya. Jangan lupa dalam doa ya adik-adik ya. Dalam apapun,
Kakak yakin adik-adik punya saat teduh yang luar biasa, punya baca firman yang setiap hari, ya tidak bolong-bolong, puji penyembahan terus diadakan untuk buat Tuhan. Ya, dia tahu setiap persoalan, masalah kita, dia selalu menolong, dia selalu menghibur kita senantiasa. Ya, adik-adik semua, kakak mengajak kita terus berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, dia senang bila kita memanggil namanya. Nah, ketika Raja Saul dan Yonatan meninggal, sudah tiada, maka Daud menjadi raja di Israel. Dan Daud ingat akan janjinya kepada Yonatan, ya. Atau istilah sekarang kalau ada di sekolah, kacang tidak lupa, jangan sampai kacang lupa kulitnya ya. Ya, itu tidak berlaku untuk Daud. Ya, artinya jangan sampai kita tidak tahu diri, tidak tahu asal kita, yaitu istilah kacang lupa kulitnya. Kita belajar dari Raja Daud, sikapnya tetap rendah hati, tidak sombong, dan ingat siapa dirinya dahulu. Ya, latar belakangnya seorang penggembala domba, tetapi Daud tetap setia dengan pekerjaannya itu. Ya. Kalau kita baca di firman Tuhan di Alkitab, di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, ya, firman Tuhan katakan begini, Daud berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendakku. Ini ya. Jadi Daud berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Itu Tuhan sendiri loh mengatakan kepada Daud bahwa Tuhan berkenan Tuhan berkenan sekali dengan hatinya Daud, ya. Yaitu itu kita baca tadi dikatakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kemudian kita baca lagi, kemudian di 2 Samuel 9, kita kembali lah adik-adik ya. Di 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-7. Ya. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa ya sikapnya Daud ini ya. Yaitu mengambil Mephiboset, yaitu tadi siapa? Cucunya Raja Saul, anaknya Yonatan, masuk ke dalam bagian keluarganya Daud. Ya. Karena Mephiboset adalah cucu Saul, padahal Saul sudah banyak melakukan kecurangan kepada Daud, banyak melakukan kejahatan kepada Daud. Tetapi Daud memiliki hati yang berbelas kasihan kepada Mephiboset dengan cara ia mengasihi keluarga Saul. Kalau adik-adik baca di Samuel ya, 1 Samuel itu sampai 2 kali itu Daud hampir saja celaka, ya, karena mau dibunuh oleh Raja Saul. Tapi Tuhan meluputkannya, Tuhan menolongnya, sehingga Daud dapat selamat, dapat lolos dari tombakan, dari ancaman Raja Saul. Ya, begitu juga dengan kita adik-adik ya. Tuhan Yesus dari sorga yang mulia datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita. Ia mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan manusia. Ya, supaya kita semua masuk dalam kerajaan yang kekal. Kita dipanggil dan dipilihnya, yang sakit disembuhkannya, oleh bilur-bilurnya, yang susah dihiburnya, yang tidak punya jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, kita diangkat menjadi anaknya, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ya, siapakah kita ini? Tuhan angkat kita semua menjadi anak-anaknya. Ya. Ini semua dilakukannya kepada kita karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Dia dihina, diejek, diludahi, disiksa, tubuhnya dipaku di kayu salib, dan Tuhan masih mengampuni kita supaya kita menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Ya.
pagi ini kakak mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk terus mengikuti ibadah secara online ya, walaupun untuk adik-adik belum bisa ke gereja ya. Tapi kakak percaya kita bisa meladani semua dari sikap Daud, dan Tuhan Yesus yang mempunyai hati yang penuh belas kasihan kepada sesamanya. Walaupun itu musuhnya, ya, sekalipun itu berat ya adik-adik ya. Tapi kita belajar, Daud bisa mengampuni, Daud bisa melupakan kesalahan dari Raja Saul, yaitu dengan tadi apa? Cara mengangkat cucunya yaitu Mephiboset menjadi keluarganya, makan sehidangan dengan dia, ya, diangkat menjadi salah satu anak raja, ya. Bagaimana dengan Tuhan Yesus tadi dikatakan? Disiksa, dibunuh, dihina, dicambuk, segala macam ya. Bahkan sampai mati di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Tapi Tuhan masih bisa mengampuni kita ya di kayu salib dengan mengatakan, ya, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa kita punya Tuhan ya, yang penuh berbelas kasihan buat kita. Ya. Untuk pagi hari ini tetaplah kita tetap setia ya adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun dari rumah. Ya, tetap berdoa, baca firman. Dalam kondisi apapun, kita tetap melekat dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk adik-adik ya pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Amin. Yuk, kita berdoa dulu adik-adik sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami hanya bisa mengatakan Engkau baik, sangat baik, teramat buat kami semua. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan, buat kami semua di kayu salib, untuk hanya menebus dosa-dosa kami, hanya untuk menyelamatkan kami, untuk kami bisa masuk dalam kerajaan sorga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.